Higien dan sanitasi. Yang pertama dilakukan mengikat rambut, yang kedua menggunakan masker, menggunakan apron atau jas lab agar kotoran-kotoran dari baju tidak tersebar ke makanan yang akan kita buat. Selanjutnya mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya menggunakan sarung tangan sebelum melakukan pembuatan atau proses pembuatan makanan. Pembuatan sambal. Yang pertama, kita mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan sambal terlebih dahulu. Untuk bahannya, selanjutnya terdapat proses untuk pengecilan bahan-bahan yang telah disiapkan menjadi bagian-bagian yang kecil untuk mempermudah penghancuran di proses selanjutnya. Selanjutnya dilakukan penghalusan bahan-bahan yang telah dipotong-potong dengan cara memasukkan bahan yang telah dipotong tersebut ke dalam chopper. Penghalusan dilakukan selama 20 detik. Setelah itu dilakukan pemasakan pada sambal yang telah dichopper tadi atau dihaluskan. Yang pertama, tuang minyak ke wajan terlebih dahulu dan dipanaskan selama 5 menit. Tuang sambal yang telah dihaluskan ke dalam wajan yang berisikan minyak yang telah panas. Aduk sambal yang telah dipanaskan tersebut sampai merata. Dan dimasukkan garam dan gula. Setelah itu dimasukkan terasi dan selanjutnya terdapat penyedap rasa. Setelah dimasukkan semua bahan-bahan tersebut, diaduk rata kembali. Setelah rata, ditambahkan air mineral yang telah disiapkan, kemudian aduk rata sambal tersebut hingga air menyusut. Air yang ditambahkan tersebut berfungsi untuk mengangkat minyak yang ada di dalam sambal-sambal tersebut agar minyak yang terangkat dapat melindungi sambal dan dapat mengawetkan sambal selama beberapa hari. Karena mikroba tersebut tidak dapat menembus pada minyak yang ada di atas dari sambal. Setelah air menyusut, api dimatikan dan menunggu sambal hingga dingin. Setelah dingin, ditambahkan natrium benzoat untuk dijadikan sebagai pengawet pada sambal dan menghasilkan sambal dengan penyimpanan yang relatif lama. Setelah teraduk rata, sambal yang telah jadi dimasukkan ke dalam botol atau jar yang telah disiapkan, kemudian ditimbang. Setelah itu, botol atau jar ditutup hingga rapat dan sambal siap untuk didistribusikan. Pembuatan saus pasta. Yang pertama, kita harus melakukan pencucian dan pembersihan kentang agar kentang tersebut terhindar dari kotoran. Pencucian dilakukan secara bersih dan berskala. Kemudian dilakukan pengupasan kentang agar sisa-sisa kotoran dari kulit kentang dapat terhapuskan.
dihilangkan. Untuk selanjutnya ada persiapan bahan yang telah dicuci. Setelah itu, penyiapan kukusan untuk mengukus bahan-bahan yang telah disiapkan tersebut. Pengukusan dilakukan secara berkala. Untuk kentang 10 menit, lombok dan tomat 5 menit. Untuk bawang 3-4 menit saja. Ambil bawang pre setelah 3 menit dikukus. Kemudian ambil bawang setelah 4 menit. Setelah itu lombok terong dan cabai merah diambil. Setelah itu tomat 5 menit diambil. Dan selanjutnya terdapat kentang setelah 10 menit. Bahan-bahan yang telah dikukus disiapkan kembali beserta dengan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya akan dilakukan penghalusan bahan-bahan. Yang pertama, bawang dan bawang pre itu dimasukkan ke dalam blender dan dilakukan pemblenderan untuk menghancurkan bawang pre dan bawang merah dan bawang putih yang telah dimasukkan ke dalam blender. Kemudian dihaluskan selama 20 detik. Selanjutnya, cabai merah dipotong dan diiringi dengan lombok terong. Kemudian, tomat yang telah dikukus dipotong kecil-kecil. Selanjutnya terdapat pemotongan kentang, cabai atau bahan-bahan yang lainnya dimasukkan ke dalam blender dan dihaluskan selama 30 detik. Dari hasil pemblenderan tersebut berupa saus pasta yang akan ditambahkan dengan tambahan garam, gula, dan CMC yang telah disiapkan. Kemudian dihaluskan selama beberapa detik. Tahap selanjutnya, memasak saus yang telah diblender tadi. Pemasakan dilakukan selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, saus pasta didiamkan hingga suhu ruang atau hingga panasnya menurun. Kemudian ditambahkan natrium benzoat yang digunakan sebagai pengawet dari sambal atau saus sambal tersebut. Jika sudah jadi, saus tersebut ditimbang dan dimasukkan ke dalam botol yang telah disediakan atau jar yang telah disediakan. Pastikan tutup botol atau tutup jar yang berisikan saus pasta tersebut tertutup rapat. Meja dan alat sebelum dan sesudah melakukan pembuatan makanan. Alat-alat dicuci dengan bersih menggunakan sabun, kemudian memastikan meja produksi bersih sebelum dan sesudah digunakan produksi makanan. Setelah itu memastikan kompor bersih dan tertata dengan rapi. Dipastikan tidak ada kotoran sedikit pun. Untuk menghindari pencemaran dari mikroba-mikroba yang akan mencemari makanan kita dan mengakibatkan